Yo halo Sobat Low-End, balik lagi di channel yang selalu ngebahas game-game seru yang masih playable buat dimainkan. Dan kali ini kita bakal tes salah satu game Souls-like yang terkenal susah tapi justru menyenangkan dan sampai sekarang pun masih seru buat dimainkan, yaitu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ternyata game ini tuh cukup ringan buat lawan PC, bahkan di PC gua masih bisa ngangkat high graphic loh. So, game ini rilis pada tahun 2015 silam untuk versi Scholar of the First Sin melalui Steam. Jadi memang gamenya cukup jadul ya. Tapi kalau kalian udah bisa mainin mekanik, ternyata masih seru juga buat dimainin sampai sekarang. Dark Souls 2 cukup banyak tersedia di berbagai platform, mulai dari PlayStation 3, Xbox 360, sampai di PC. Nah, untuk versi PC menjadi salah satu versi yang cukup populer nih, karena bisa berjalan dengan frame rate yang lebih tinggi dibanding versi konsolnya. Nah, untuk engine dari Dark Souls 2 menggunakan engine internal buatan From Software yang berbeda dari Dark Souls pertama. Engine ini memang dibuat khusus untuk mendukung dunia yang lebih besar, jumlah area yang lebih padat, dan sistem pencahayaan yang lebih kompleks lagi. So, size gamenya sendiri cukup ringan teman-temannya. Hanya butuh penyimpanan kisaran kurang lebih 15 GB lah kalau di PC. Itu tuh udah mencangkup base game dan DLC-nya. Kemudian dari settingan grafis, gua setting game ini dengan resolusi 720 pixel aja, biar performa jauh lebih meningkat dan PC juga nggak begitu kerja keras. Lagian buat low end PC mah 720 udah spot paling nyaman. Ditambah kalau kalian mainnya agak jauhan dari monitor, 720 nggak terlalu buram-buram amat lah. Ditambah dengan settingan grafis di PC gua ternyata seperti disinggung di awal masih bisa ngangkat high graphic ya, dengan average FPS itu kisaran 50 sampai 60 FPS. Cukup stabil kalau nggak sambil recording. Nah, kalau dilihat di gameplay yang sambil recording tentu FPS bakal fluktuatif. Soal grafis di Dark Souls 2 ini memang cukup banyak peningkatan dari seri sebelumnya, di mana Dark Souls 2 memiliki tekstur yang lebih tajam dan efek pencahayaan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk kelebihan game dari Dark Souls 2 ini ternyata menyediakan kustomisasi karakter yang cukup beragam. Di antaranya bisa pilih gender dengan custom yang banyak, sampai class yang mau kita mainin, seperti class kesatria, penombak, dan lain sebagainya. Juga di Dark Souls 2 ini banyak item dan senjata yang bisa kita temukan seiring permainan. Jadi kita bisa sambil eksperimen buat mencobanya. Seperti ketika menemukan senjata baru, kita memerlukan minimum requirement seperti butuh kekuatan yang lebih atau butuh pengetahuan yang lebih dan lain sebagainya. Juga tempat atau ya eksplorasi di Dark Souls 2 ini cukup mudah dijelajahi. Jadi nggak lama nyasar seperti seri berikutnya yaitu Dark Souls 3. Jadi lebih terarah ya. Kemudian untuk genre dari Dark Souls 2 ini tentu gua udah singgung di awal, yaitu Souls-like, dimana setiap hit yang kita lakukan itu sangat berarti. Juga stamina manajemen yang bisa kita lakukan sampai boss yang damage-nya sedikit banget. Tapi tentunya kalau kita udah ngerti cara mainnya, kayak rollnya kapan, kemudian cari celah dan hit bossnya gitu, game itu akan jauh lebih mudah daripada yang kita kira. Kemudian kekurangan dari game ini, banyak orang mengatakan Dark Souls 2 ini terkenal lambat dibanding seri lainnya. Tapi menurut gua justru lebih enak buat baca pola serangan musuh karena lebih lambat ya. Kemudian kadang musuhnya itu suka keroyokan. Jadi kalau kita tidak siap, otomatis ya siap-siap kita kena hit gitu. Dan terakhir buat kalian yang cari game hardcore dan penuh tantangan,
Dan tentunya masih ringan buat low end PC. Dark Souls 2 jadi alternatif kalau nggak kuat main Dark Souls 3 atau Souls-like lainnya. So, segitu dulu yang bisa gue jelasin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menantikan game-game seru yang masih playable buat dimainkan di low end PC, bahkan dengan settingan grafis high. See you.